I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Butari. Yeay, yes. Wow. Oke, silakan Butari untuk menyampaikan materinya. Iya, baik Pak Agus. Terima kasih untuk Pak Agus, Bu Lisa, dan Bu Siwi, dan teman-teman semua yang ada di baik itu di Es Parman maupun di Depok, Semarang, Sragen, Surabaya maupun yang ada di Bali. Nah, karena ini adalah training yang dilakukan secara online, jadi saya tidak berada di tempat bersama-sama dengan teman-teman gitu ya. Tetapi saya berharap training yang dilakukan seperti ini tidak mengurangi konsentrasi dari teman-teman semua untuk bisa menerima materi-materi yang nantinya akan saya sampaikan pada materi ini. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, apa kabar hari ini? Iya, oke. Oke. Nah, saya yakin teman-teman semua masih tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya belum ucap salam ya. Saya mau salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nah, teman-teman semua, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya, walaupun tadi sudah nama saya sudah disebutkan ya oleh Bapak Agus. Nah, sekarang, ini adalah profil dari saya. Nama saya Lestari Puji Hasuti. Teman-teman nantinya bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Tari. Boleh juga loh dipanggil Kak Tari, berasa muda gitu ya. Nah, ini adalah email saya yang nantinya teman-teman jika nanti ada keperluan dengan saya bisa mengirimkan email ke alamat ariasta17@yahoo.com. Atau nanti kita juga akan bisa berkomunikasi di e-learning. E-learning itu adalah media online yang bisa teman-teman akses di www.diklatbimba.com. Nah, di dalam e-learning di dalam e-learning Bimba saya membimbing di materi kurikulum dasar. Kemudian teman-teman juga bisa membaca tulisan saya, artikel-artikel yang saya buat tentang Bimba dan tentang minat belajar anak di blog pribadi saya lestaripujihasuti.blogspot.com. Atau kita juga bisa berkomunikasi di Facebook. Para Facebooker kita bisa berkomunikasi di fanpage. Fanpage-nya namanya Minat Belajar Anak. Nah, cukup sekian ya perkenalan dari saya. Oke. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai kurikulum dasar Bimba A-I-U-E-O. Apa sih kurikulum dasar? Nah, kurikulum dasar ini nantinya teman-teman kita akan sama-sama membahas mengenai metode yang digunakan oleh Bimba A-I-U-E-O untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak secara intrinsik. Gitu. Jadi ada macam-macam nih metodenya. Namun sebelum kita membahas, kita akan refreshing dulu nih, akan penyegaran terlebih dahulu. Kita mau ada chicken dance. Nah, saya didampingi oleh ya, jadinya matanya juga sudah agak pling gitu lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Siap untuk mendengarkan materi kurikulum dasar? Siap. Alhamdulillah, kita lanjutkan ke slide yang berikut. Nah, ini adalah gambar para motivator Bimba A-I-U-E-O. Memang ini hanya mewakili sebagian kecil saja dari para motivator Bimba. Nah, apa sih yang bisa teman-teman lihat dari gambar ini? Gimana ya gambaran dari para motivator Bimba itu? Ya, ada yang mau sharing nggak dari Es Parman kali terlebih dahulu? Oh, pastinya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya dari wajahnya di layar. Kira-kira ini menggambarkan apa? Ayo. Terus? Bahagia. Terus? Kebersamaan. Terus?
Narsis ya, narsis ya. Foto-foto sendiri nggak ngajak-ngajak kita. Terus apa lagi? Lebay. Terus? Kenapa semuanya tersenyum? Berarti auranya terlihat dari layar sini ikutan tersenyum Bu Tari. Jadi tadi dari S. Parman bilang semangat, kebersamaan, terus ceria, lebay, narsis, kompak gitu. Iya, nah ini adalah para gambaran dari para motivator Bimba, karena di Bimba memang kita Bimba bimbingan minat baca dan minat belajar anak, berarti prosesnya semuanya harus menyenangkan. Ketika kita memberikan sesuatu kepada anak-anak, maka akan berbalik lagi kepada kita. Itu adalah hukum timbal baliknya, ya kan? Semakin kita memberikan kesenangan untuk anak-anak, maka kita pun akan menerima dampak dari kesenangan tersebut gitu. Nah, ini adalah manfaat-manfaat. Salah satu manfaatnya yang bisa teman-teman rasakan nanti ketika sudah bergabung di Bimba AIUEO, semakin ceria, semakin bersemangat, terus semakin terlihat awet muda gitu ya. Karena apa? Karena kalau muda itu adalah jiwanya. Gitu. Kalau jiwanya muda, maka nanti akan terpancar bukan aroma tapi aura, akan terpancar auranya aura yang positif, aura yang yang bisa memancarkan auranya aura positif. Kemudian kalau yang disebut dengan inner beauty, nah, jadi nanti terpancar kecantikannya benar-benar dari dalam hati. Nah, itulah yang bisa membuat kita terlihat awet muda. Umur boleh terus bertambah, tetapi jiwa kita tetap muda. Nah, ini salah satu manfaat yang bisa teman-teman rasakan nanti ketika teman-teman sudah bergabung. Dan ini sudah terbukti loh ke saya. Coba tebak umur saya berapa? Ada yang tahu umurnya Bu Tari berapa? Hah? Berapa? 17 tahun? Oh, enggak ya. Siapa yang tahu? Tebak aja Bu, tebak. Tebak-tebak berhadiah. Ada yang bilang 35, ada yang bilang 36, ada yang bilang berapa lagi? Wah, itu parah, Bu. Berarti saya nggak jadi awet muda dong. Berarti teman-teman ngelihat saya tua dong, ya kan? Karena umur saya ya kan? Jadi salah deh ini ngomongnya, ya kan? Berarti saya kelihatan tua. Nggak apa-apa, Bu. Kalau Ibu ngelihat saya tua, nggak apa-apa. Yang penting jiwanya muda gitu, ya kan? Umur saya baru berapa ya? Umur saya 33, Bu. Gitu. Oh, enggak Bu, sebenarnya mereka semua teman-teman sih malu menyebutkan bahwa Bu Tari itu umurnya 17 tahun. Oke, nah teman-teman semua, kalau teman-teman semua ingin bergabung bersama kami menjadi salah satu anggota keluarga besar Bimba, Yes. Halo Bu Tari. Iya, tes. Bu Tari. Sebentar teman-teman. Cik. Nah, tes Bu Tari. Halo? Alhamdulillah. Iya Bu. Tadi Bu Tari tidak terdengar suaranya. Mungkin tadi ada lewat pesawat di studio Bu Tari. Iya benar. Sini emang setiap hari lewat pesawatnya ngeng gitu. Ngeng ya emang mobil. Iya Bu, tadi teman-teman Bu Tari baru sampai mana yo? Gimana yo? Bergabung? Gitu Bu, abis bergabung langsung ada pesawat gitu. Oke. Nah, jika ingin Bu Tari. teman-teman ingin bergabung sebentar. Iya. Halo Bu Lisa.
Iya Bu, tadi putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Bergabung? Masih. Bergabung lagi tuh Bu. Dari bergabung Bu Tari. Berarti senangnya bergabung ya Bu Lisa? Iya. Ya oke deh kalau gitu. Oke ya, karena ini memang online ya, jadi semuanya terkendala dengan sinyal. Coba semuanya berdoa supaya kita bisa sinyalnya tetap baik sampai nanti di akhir di jam 4:30. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan sinyalnya baik. Amin sama-sama. Amin. Oke. Nah, oke ya. Nah, kalau mau bergabung, punya keinginan untuk belajar. Belajar apa? Belajar mempelajari segala sesuatu tentang Bimba. Jadi jangan hanya kita terpaku sama apa Bimba. Bimba adalah bimbingan minat baca dan minat belajar anak. Sudah cukup sampai situ. Tidak, tapi kita harus pelajari lagi, dalami lagi, pahami lagi. Bimba itu apa sih? Kenapa ada Bimba? Terus tujuan Bimba apa? Kemudian bagaimana caranya mengajarkan Bimba? Apa sih metode Bimba? Kemudian pahami lagi tentang kurikulumnya. Karena kurikulum ini tidak bisa dipahami dalam 5 hari training gitu ya. Jadi pada saat sesi training ini memang teman-teman diberikan sebatas teorinya saja, tetapi nanti teman-teman benar-benar belajar ketika teman-teman berada pada unitnya masing-masing atau pada saat magang. Nah, ketika magang, bertanyalah sebanyak-banyaknya, seaktif-aktifnya kepada teman atau guru yang sudah berada pada unit tersebut, gitu, yang sudah lebih dulu. Nah, banyak bertanya supaya kita lebih menguasai, lebih memahami, gitu. Nah, kemudian kalau kita mau belajar, mau mempelajari, mau memahami tentang Bimba, terus dampaknya apa? Tahap berikutnya ketika kita sudah mempelajari, sudah tahu, sudah mempelajari, sudah paham, kemudian dampaknya, tahap yang berikutnya, kita akan menjadi yakin dengan Bimba. Nah, ketika kita sudah yakin, maka kita akan mampu menerapkannya dengan sepenuh hati kita. Menerapkan apa? Menerapkan metode Bimba, menerapkan kurikulum Bimba, tahu tujuannya, tahu bagaimana cara mengevaluasi setiap tahapan di Bimba. Nah, kemudian kalau kita mampu sudah yakin, kemudian mampu menerapkan, kemudian tahap selanjutnya apa? Kita pun akan mampu mensosialisasikan kata Bimba ini kepada masyarakat luas, kepada teman, tetangga, saudara, ataupun kepada lingkungan sekitar di sekitar lingkungan rumah kita, atau di sekitar lingkungan Bimba gitu. Jadi tahapannya kita tahu dulu, kemudian kita tahu, kita semakin mau belajar, semakin dipelajari akan semakin paham. Kalau kita sudah paham, maka tahapan berikutnya adalah kita akan yakin. Kalau kita sudah yakin, kita akan mampu menerapkannya dengan sepenuh hati kita. Kemudian, kalau kita mampu menerapkan, maka kita akan mampu mensosialisasikan Bimba kepada seluruh masyarakat luas. Pada keluarga, tetangga, teman, kerabat, pada siapapun kita akan mampu mensosialisasikan Bimba. Kenapa? Karena kita sudah yakin, kita sudah mampu menerapkannya, dan kita pun sudah membuktikan bahwa metode Bimba ini benar dan sudah terbukti. Gitu. Siap untuk bergabung bersama Bimba? Siap. Amin. Kalau siap, kita lanjutkan. Nah, ini adalah prinsip dalam membimbing anak usia dini. Nah, untuk membimbing anak usia dini, apa saja sih yang harus dilakukan? Nah, membimbing anak usia dini harus dilakukan dengan cara, yang pertama, proses belajarnya harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Di Bimba dikenal dengan istilah fun learning. Kemudian, prinsip yang kedua adalah selalu bertahap. Yang namanya bertahap pasti dimulai dari yang mudah terlebih dahulu. Nah, ini metode di Bimba dikenal dengan nama small step system. Kemudian yang ketiga, untuk membimbing anak usia dini, proses pembelajarannya harus diulang-ulang. Tidak bisa kita memberikan satu kali kemudian anak kita tuntut untuk paham.
Tidak bisa seperti itu, tetapi kita harus mengulang lagi supaya tertanam dengan kuat pada memori anak. Inilah yang dikenal dengan istilah individual system di Bimba. Karena apa? Karena pemahaman kemampuan setiap anak pastinya berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa anak usia 4 tahun pasti sudah tahu huruf. Enggak semuanya, masih ada yang cepat kenal hurufnya, ada yang sedikit lama, ada yang lama banget gitu. Tetapi semuanya punya kemampuannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing, punya keistimewaannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi inilah cara-cara atau prinsip yang teman-teman harus pahami ketika kita membimbing anak usia dini. Yang pertama, proses pembelajarannya harus menyenangkan. Kemudian proses pembelajaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari yang mudah terlebih dahulu. Kemudian apapun materi yang kita berikan harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak bisa hari ini dikasih kenal huruf A, cuma sekali, A. Nah, besok ketika ditanya lagi, ini huruf apa? Nah, kita tuntut anak-anak ini bisa. Kemarin kan udah ibu kasih tahu, kok nggak tahu? Nah, padahal baru sekali dia dengar bunyi huruf A. Nah, tidak bisa seperti itu ya. Jadi harus sabar, harus diulang-ulang. Gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah filosofinya. Filosofi Bimba A, I, U, E, O. Nah, ini ada the law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness. Apa sih? Ada yang sudah pernah mendengar istilah-istilah ini? Belum ada, Bu Tari. Iya, belum ada. Oke, sekarang inilah pertama kalinya teman-teman mendengar istilah-istilah the law of effect, the law of exercise, the law of readiness. Halo Pak Agus, suara saya terdengar? Ya, terdengar Bu Tari. Iya, baik. Nah, filosofi Bimba ini diambil dari prinsip atau dalam psikologi belajar, hukum-hukum dalam psikologi belajar yang dikemukakan oleh Thorndike. Nah, Thorndike ini mengemukakan ada 3 hukum dasar dalam belajar. The law of effect atau yang kita bahasakan sederhananya ke dalam bahasa Indonesia, jadi diartikan sebagai hukum akibat. Ya, kemudian the law of exercise, hukum latihan. Kemudian the law of readiness adalah hukum kesiapan. Yuk kita bahas satu persatu. The law of effect. Apa sih the law of effect? Nah, di sini yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat adalah segala sesuatu atau segala kegiatan yang membuat anak senang, yang dirasakan menyenangkan oleh anak-anak, cenderung akan diulangi kembali oleh anak tersebut di waktu yang lain. Ya, jadi apapun kegiatannya, minumnya tetap teh botol sosro. Oh, bukan ya. Jadi apapun kegiatannya yang selama anak ini merasa kegiatan tersebut menyenangkan, kegiatan tersebut menggembirakan, maka dia akan mau mengulangi lagi kegiatan tersebut. Jika senang, akan diulangi. Begitupun sebaliknya, jika anak merasa bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu tidak menyenangkan, membosankan, menyebalkan, gitu ya, menjemukan, maka dia tidak akan mau mengulangi lagi, akan ditinggalkan, atau yang lebih ekstrim lagi malah dia akan membenci kegiatan tersebut. Demikian juga dengan kegiatan belajar. Nih, saya kasih contohnya ya. Nah, the law of effect, jika menyenangkan akan diulang. Nah, kemudian jika kita bisa menciptakan, memberikan pengalaman belajar yang positif kepada anak-anak, memberikan kesan positif bahwa belajar itu menyenangkan loh, Dek. Belajar itu asyik loh, Dek. Belajar itu nggak harus duduk diam, nggak harus selesai semua. Gitu. Belajar dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan, dilakukan dalam suasana yang 100% menyenangkan untuk anak didik kita.
Maka ketika kita sudah mampu memberikan itu semua, memberikan kesan positif bahwa pengalaman belajar itu adalah pengalaman yang menyenangkan, maka anak akan mau mengulang lagi kegiatan belajar. Maka anak akan mau mengulangi lagi. Kalau diulangi lagi, kemudian kita memberikan reward, kita memberikan penghargaan, memberikan motivasi. Yuk Dede, Dede anak rajin, ya kan? Kalau Dede rajin, Dede bisa. Yuk sama-sama, yuk sama Bu Guru, yuk. Kita pegang pensilnya, kita pegang nih krayonnya nih. Yuk kita mewarnai yuk, sambil kita nyanyiin yuk. Mewarna, mewarna, mewarna sendiri. Mewarna, mewarna, mewarna yang rapi, pinter. Tos dulu dong sama Bu Guru. Nah, ketika kita sudah bisa memberikan pengalaman belajar bahwa enggak kok, belajar itu enak kok, belajar itu enggak ngebosenin, guru aku selalu ceria, selalu tersenyum, selalu cerita terus, nyanyi-nyanyi terus di Bimba. Nah, kalau sudah kesan itu yang kita tanamkan kepada anak-anak bahwa belajar itu adalah kegiatan yang menyenangkan, maka dampaknya apa? Dampaknya anak akan mau mengulangi lagi kegiatan belajar kapanpun, dimanapun dia berada. Ketika diajak mamanya jalan-jalan ke restoran, maka dia akan mengambil menu sendiri, kemudian dia akan baca N-A-S-I, nasi, G-O-R-E-N, goreng. Mama, aku mau pesen nasi goreng. Dia sudah, itu proses belajar juga loh, jangan disangka, jangan dikira itu bukan proses belajar, itu pun juga proses belajar. Kemudian ketika diajak mamanya ke bank misalnya, dia akan baca BNI. Wah, mama ini berarti banknya namanya BNI gitu. Kemudian BCA. Wah, semua anak bisa baca. Diajak kemanapun dia akan baca. Diajak jalan kemanapun, di sepanjang jalan dia akan mau membaca, dan membaca apapun yang ditemuinya. Begitu enggak? Bener enggak? Betul. Nah, jadi yang utama adalah yuk kita ciptakan, kita berikan kesan positif terlebih dahulu bahwa kegiatan belajar ini menyenangkan loh. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun materi yang kita berikan harus dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan, harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan pula. Wah, di sini di studio sini ada Laler nih mau ikutan training. Ya kan? Sini Laler, kita ikutan training. Jangan ganggu saya dulu ya. Oke. Nah, kemudian wah, terbalik nih. Bentar ya. Nah, balik. Kemudian kita lanjutkan lagi ke hukum yang kedua. Apa hukum yang kedua? The law of exercise. Wah, pinter nih. The law of exercise atau hukum latihan. Nah, teman-teman semua, di sini dimaksudkan ketika hukum latihan, semakin anak dilatih, maka akan semakin mampu. Ketika di hukum yang pertama kita sudah mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, jadi kesannya anak-anak belajar itu senang. Kalau belajar senang, maka anak akan mau mengulangi lagi. Semakinlah banyak diulang, semakin banyak anak melakukan latihan. Nah, semakin dilatih, akan semakin meningkatkan kemampuannya. Semakin banyak dilatih anak membaca dimanapun dia berada, maka akan semakin meningkat kemampuan membacanya. Semakin dilatih anak mau mengulang kegiatan menulisnya, maka kemampuan menulisnya akan semakin meningkat. Begitu pula dengan kemampuan berhitungnya. Semakin banyak dia mau mengulangi lagi kegiatan berhitung, maka kemampuan berhitungnya pun akan semakin meningkat. Nah, kita lihat di sini ya gambarnya. Semakin dilatih akan semakin meningkatkan kemampuan anak. Misalnya ketika kita naik sepeda, ya kan belajar naik sepeda, pertama dibimbing terlebih dahulu, kemudian diberikan motivasi, kemudian sampai akhirnya kita mahir, terampil, mampu mengendarai sepeda dengan benar, dengan baik tanpa jatuh-jatuh lagi.
Kemudian ketika dulu kita bayi, ya kan, dititah dulu sama orang tua. Kemudian jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Sampai akhirnya kita mampu berjalan sampai sekarang. Ada nggak yang lupa cara berjalan kayak apa? Ada nggak yang lupa begitu bangun tidur gitu, gimana ya cara jalan? Lupa nih gitu. Ada nggak? Nggak ada, karena itu adalah kemampuan, bukan hafalan. Nah, disinilah kalau kita membuat anak ini menjadi mampu, menjadi mengerti, menguasai, memahami, maka keterampilannya ini, kemampuannya ini akan menetap sepanjang masa. Kalau kita sudah bisa baca, sampai kapanpun kita tidak akan pernah lupa bagaimana cara membaca kecuali ada kerusakan di bagian otaknya. Ya kan? Karena apa? Karena kita sudah paham, karena kita sudah mengetahui, sudah tahu, sudah kemampuan kita sudah kita sudah menguasainya. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi jangan membuat anak-anak ini belajar dengan cara menghafal, tapi buatlah mereka mengerti. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut nih ke yang hukum yang ketiga, yaitu apa ya hukum yang ketiga ya? Pintar. The law of readiness. Di sini adalah hukum kesiapan. Nah, kalau di hukum yang pertama, yang kedua anak sudah mampu, maka kalau di hukum readiness, kesiapan, semakin anak siap, semakin anak mampu, maka kegiatan apapun yang dilakukannya akan terasa menyenangkan bagi anak. Apapun kegiatannya akan dirasakan menyenangkan buat dia. Dia nggak akan merasa bahwa, melakukan kegiatan membaca itu beban ya, menulis itu beban ya, mewarnai itu beban ya. Enggak, karena apa? Karena dia sudah mampu, karena dia sudah senang. Maka kegiatan apapun, kegiatan belajar dilakukan dimanapun, apapun kegiatannya, pastinya anak akan merasa menikmati, menyenangi. Kalau sudah begitu, bagaimana? Wah, nanti dulu nih. Kita lihat dulu di sini. Mampu akan semakin menyenangkan. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Semakin anak senang menulis, senang membaca, senang berhitung, apapun kegiatannya akan terasa menyenangkan buat mereka. Karena apa? Karena mereka sudah mampu. Sehingga kita harapkan kelak nanti ketika mereka dewasa, mereka akan lebih memilih kegiatan membaca dibandingkan nonton TV. Walaupun TV yang ada di hadapannya selebar layar bioskop misalnya, tapi dia lebih tertarik untuk lebih tertarik untuk melakukan kegiatan-kegiatan membaca, menulis, berhitung, daripada nonton TV, daripada main game. Inilah yang disebut dengan mengantisipasi dampak globalisasi media elektronik. Kita buat anak ini tertarik dengan kegiatan belajar, sehingga mereka tidak tertarik lagi atau lupa dengan asiknya nonton TV, asiknya main main game. Tapi mereka lebih tertarik dengan kegiatan membaca, menulis, berhitung, mewarnai, kegiatan apapun yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Nah, siap untuk bisa memberikan hal-hal itu kepada anak didik kita di Bimba AIUEO? Oke, thank you. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkan semuanya, kita memahami filosofi Bimba ini dengan baik, dengan benar, meyakini filosofi Bimba ini dengan benar, menerapkan, kemudian mensosialisasikannya, maka anak-anak ini akan semakin hari di Bimba akan semakin besar minatnya, akan semakin besar rasa ingin tahunya, akan semakin akan semakin ditumbuhkan sikap kritisnya. Gitu ya. Jadi anak-anak di Bimba ini bukannya semakin lama semakin bosan, tapi semakin lama semakin tertarik, semakin lama semakin semakin betah. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan minat anak semakin menggelora, atau yang disebut dikenal dengan istilah, kalau di Bimba disebutnya dengan istilah minat kuadrat.
Nah, ya. Jadi semakin kita lihat di sini, saya ulang tadi gambar-gambarnya ya. Bahwa ketika kita sudah mampu memberikan kesan bahwa belajar itu menyenangkan dengan cara-cara yang menyenangkan, dengan memberikan reward, tidak menyalahi anak, tidak menyalahkan anak, tidak memarahi anak, tidak membentak anak, tetapi sepenuhnya dilakukan dalam suasana yang 100% menyenangkan dengan cara-cara yang menyenangkan. Nah, kemudian dampaknya anak akan mau mengulangi kegiatan belajar tersebut kapanpun, dimanapun. Nah, kalau anak mau mengulangi kapan saja, di mana saja kegiatan belajar, maka anak semakin lama akan semakin mampu. Karena semakin diulang, semakin dilatih, kemampuannya akan semakin meningkat. Nah, semakin mampu, maka kegiatan belajar, kegiatan apapun akan terasa menyenangkan. Nantinya, ke depannya, kita harapkan kelak mereka menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat, yang lebih tertarik dengan kegiatan belajar daripada kegiatan nonton TV, daripada kegiatan main video game. Gitu. Inilah filosofi di Bimba yang harus teman-teman pelajari, teman-teman kuasai, pahami, yakini, terapkan, kemudian sosialisasikanlah kepada masyarakat yang lebih luas. Gitu. Sampai sini teman-teman paham? Paham. Oke, baik. Nah, karena kenapa filosofi Bimba seperti itu? Karena Bimba, bimbingan minat baca dan minat belajar anak. Bimba, kenapa tulisannya seperti itu? Bukan sembarang tulisan, karena ini punya karakteristik yang kuat sekali, punya dasar filosofi yang kuat sekali. Bimba berorientasi pada minat, bukan kemampuan. I wanna be a billionaire. DJ. Oh.